Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Alifadia Inasya dengan NIM 204230094. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia, mulai dari kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kurikulum. Nah, jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Perubahan dan perkembangan kurikulum di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama yaitu karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang meningkat. Yang kedua yaitu karena kemajuan teknologi dan informasi. Dan yang ketiga, pola hidup manusia sehari-hari serta persaingan dan perubahan di negara-negara maju yang menjadi negara berkembang harus ikut melakukan perubahan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan kurikulum. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama ini yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu ada landasan psikologi. Nah, landasan psikologi ini harus menjadi landasan pengembangan kurikulum untuk menentukan bagaimana suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan semestinya. Maka seseorang mengembangkan dengan berpatokan pada dua cabang ilmu psikologi, yaitu psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Nah, yang ketiga yaitu landasan sosiologis, yang harus dilandasi pada faktor sosiologis ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai berkembangnya dalam masyarakat dan membangun kehidupan. Yang keempat yaitu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Mengingat pendidikan merupakan tempat persiapan manusia dalam menyongsong masa depan, maka pengembangan kurikulum harus berlandasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berdampak secara tidak langsung mencakup pengembangan isi atau materi dan media pembelajaran lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum pertama, yaitu kurikulum rencana pembelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah yaitu Leerplan dalam bahasa Inggris Belanda, yang artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum bahasa Inggris. Kurikulum pada tahun 1947 ini adalah kurikulum pendidikan pertama yang diterapkan di Indonesia pasca kemerdekaan. Kurikulum ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia karena menandai usaha untuk membentuk sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Prinsip utama kurikulum 1947 yaitu mengutamakan pengembangan karakter dan sikap di atas keterampilan kognitif dengan fokus pada penanaman rasa nasionalisme, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran yang berhubungan
dengan kejadian dan pengalaman sehari-hari. Konsep kurikulumnya sederhana, berfungsi sebagai rencana pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Pengembangan kurikulum ini bersifat politis, bergeser dari orientasi pendidikan Belanda di kepentingan nasional. Fondasi pendidikan berdasarkan Pancasila ya teman-teman. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, mengenai kurikulum pada tahun 1952. Kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947, di mana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Karena itu, kurikulum 1952 lebih dikenal sebagai Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Prinsip-prinsip kurikulum 1952 yang pertama yaitu kurikulum ini disusun untuk mendukung pembangunan bangsa dengan memperkuat rasa kebangsaan, moral, dan keterampilan hidup. Yang kedua yaitu materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa mudah memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Yang ketiga yaitu mata pelajaran saling berkaitan, menekankan hubungan antara teori dan juga praktik. Yang keempat yaitu penanaman nilai-nilai moral, etika, dan budaya dalam pembelajaran. Dan yang kelima yaitu menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan praktis. Yang ketiga yaitu ada kurikulum 1964. Jadi sebelum tahun 1964 pemerintah mengembangkan sistem kurikulum di Indonesia yang kali ini dinamakan konsep pembelajaran 1964 atau kurikulum 1964. Fokus utamanya adalah keinginan pemerintah agar masyarakat memperoleh pemahaman akademis terutama pada tingkat sekolah dasar SD yang melibatkan pengembangan energi, kreatif, rasa, karya, dan moral. Tujuan kurikulum ini adalah membentuk masyarakat sebagai manusia yang pancasialis, sosialis, memiliki sikap nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip kurikulum 1964. Yang pertama yaitu memberikan perhatian pada kesehatan fisik melalui pendidikan jasmani dan kesehatan. Selanjutnya yaitu mendorong pembentukan karakter, sikap, dan perilaku baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu fokus pada kemampuan berpikir, logika, dan pengetahuan akademik. 4 yaitu membentuk siswa mengekspresikan diri melalui seni dan juga budaya, yang mana hari Sabtu dijadikan hari ekstrakurikuler atau hari kesenian dan karya. Baiklah, yang keempat yaitu ada kurikulum 1968. Jadi kurikulum ini adalah hasil pembaruan dari kurikulum 1964. Perubahan utamanya adalah restrukturisme kurikulum pendidikan dari fokus pada Pancawadana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, mengetahui dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum ini mencerminkan implementasi yang lebih konkret dari perubahan arah dalam penerapan Undang-Undang Dasar 1945. Isi pendidikan bertujuan pada kegiatan menanamkan kecerdasan dan keterampilan serta mempertahankan fisik yang sehat dan kuat. Prinsip-prinsip dari kurikulum 1968 ini, yang pertama yaitu kurikulum ini menekankan pembentukan manusia Pancasilais yang setia kepada bangsa dan juga negara serta memiliki moral yang baik. Pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang beriman, berbudi pekerti leluhur, dan berilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu pembentukan moral, karakter, dan budi pekerti menjadi fokus utama dalam setiap mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan fisik dan mental anak pada setiap jenjang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Jadi kurikulum ini dilakukan pada setiap akhir pembelajaran atau pada akhir satuan pembelajaran
Sistem penilaian inilah yang membedakan kurikulum 1975 dengan kurikulum sebelumnya. Sistem penilaian kurikulum ini dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Guru dituntut melakukan penilaian dengan menulis rincian capaian pada setiap akhir suatu pembelajaran. Oleh karena itu, suatu kurikulum ini mendapatkan banyak evaluasi. Prinsip-prinsip dari kurikulum 1975 yang pertama yaitu kurikulum ini menekankan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Yang kedua yaitu proses pembelajaran dirancang secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajarannya berfokus pada aktivitas siswa, bukan hanya guru sebagai pemberi informasi. Yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran difokuskan pada aktivitas siswa, bukan hanya guru sebagai pemberi informasi. Dan yang keenam ini masuk ke dalam kurikulum 1984. Jadi kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975, berbeda dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1984 mengusung model pendekatan proses dan proses skill approach. Kurikulum ini berorientasi kepada tujuan instruksional. Posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar dari pengamatan sesuatu pengelompokan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning, yaitu SAL. Yang ketujuh yaitu ada kurikulum 1994. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984, mengkombinasikan dengan kurikulum 1975, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Pada kurikulum 1994, pendidikan dasar diwajibkan menjadi 9 tahun SD dan juga SMP. Berdasarkan strukturnya, kurikulum 1994 berusaha menyatukan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975 dengan pendekatan tujuan, dan kurikulum 1995 ini mendekatkan proses. Kurikulum ini disusun dengan rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau KBK. Dalam dokumen kurikulum 2004 dirumuskan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian, kegiatan, belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. KBK ini memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya, siswa diharapkan memiliki kemampuan standar minimal yang harus dikuasai. Yang kesembilan, kurikulum 2006 atau KTSP. Dalam Standar Nasional Pendidikan SMP pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat 1 pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang aktif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luar pada setiap suatu pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan potensi belajar mengajar di sekolah. Dan selanjutnya yaitu yang ke-10 ada kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam rintisan kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004, tapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum 2013 ini dikembangkan untuk meningkatkan capaian pendidikan dengan dua strategi utama, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran pada suatu pendidikan dan menanamkan waktu pembelajaran di sekolah. Penerapan kurikulum 2013 diimplementasikan adanya penambahan jam pelajaran. Jadi hal tersebut itu sangat akibat dari adanya perubahan proses pembelajaran yang semula dari siswa diberi tahu menjadi siswa yang mencari tahu. Selain itu akan merubah pola proses penilaiannya, semula berbasis output menjadi berbasis proses dan output. Nah, yang ke-11 yaitu ada kurikulum merdeka. Jadi kurikulum ini menekankan pada penggunaan teknologi yang memadai sejalan dengan era digital yang canggih, yaitu era Society 5.0, menjadi kemerdekaan pada kebebasan belajar bagi guru. Untuk pembelajaran mandiri, syarat utamanya yaitu pembelajaran mandiri adalah memberikan kepercayaan kepada siswa guru agar merasa mandiri. Mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan dan juga perubahan kurikulum di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.